Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya Istania Febriani. Pada kesempatan fisika kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Apa itu ya listrik statis? Untuk lebih lanjutnya simak video berikut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, listrik statis itu apa sih yang kalian ketahui? Seperti yang udah dibahas, listrik statis itu dia adalah listrik yang tidak bergerak. Yang dengan sendirinya itu apabila digerakkan dia baru akan bergerak. Nah, listrik statis itu kita akan mempelajari apa sih? Listrik statis atau yang bisa disebut dengan elektrostatika, kita akan mempelajari yang pertama ada hukum Coulomb, terus yang kedua ada medan listrik, yang ketiga ada energi potensial listrik, dan yang keempat ada potensial listrik, dan yang kelima atau terakhir ada kapasitor. Jadi kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua saja, hukum Coulomb dan medan listrik. Oke, kita mulai dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1776. Dia memulai dengan riset ilmiahnya pada tahun 1770. Dia menemukan neraca puntir. Pada tahun 1779 Coulomb mulai lagi dengan percobaan untuk menganalisis gesekan pada mesin-mesin berputar. Nah, akhirnya dia menemukan hukum Coulomb atau hukum tentang gaya elektrostatik itu pada tahun 1785 yang berbunyi besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda titik bermuatan listrik yang berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu. Tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Oke, sama seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan, itu ada dua muatan Q1 dan Q2. Dia menghasilkan gaya. Kenapa gayanya keluar? Karena ketika gayanya atau muatannya itu sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, kedua muatan itu akan saling tolak menolak seperti itu. Nah, tapi kalau dia muatannya berbeda jenis, dia akan saling tarik menarik, makanya gayanya keluar. Dengan kata lain, kalau positif itu akan mencari yang negatif dan negatif itu akan mencari yang positif. Atau dengan kata lain, positif akan keluar, arahnya keluar, dan negatif itu arahnya akan ke dalam, seperti itu. Nah, itu jarak pisahnya bukan D tapi R. Itu jarak pisah antara dua muatan. Nah, ini ada rumusnya, atau jika pernyataan si Coulomb tadi ditulis secara matematis, itu akan muncul rumus seperti ini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R2 kuadrat. Atau kalian bisa menghafalnya dengan Faisal kakiku robek-robek. Kayak gitu. Kakiku robek-robek. Kayak gitu. Nah, dengan F itu adalah gaya tarik atau gaya tolak, atau yang biasa atau mungkin kalian bisa sebut dengan gaya Coulomb, itu dengan satuan Newton. Kemudian K, nah di sini ada K. K itu adalah konstanta Coulomb. Nah, konstanta Coulomb itu dia didapatkan dari 1/4 pi E0. Nah, itu hasilnya kalau dihitung dia sama dengan 8,9874 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, atau biasanya dibulatkan jadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, lanjut, tadi ada di sana dibilang dua benda titik atau yang bermuatan listrik. Nah, di sini ada Q1 dan Q2.
Q1 adalah muatan pertama dengan satuan kolom dan Q2 juga itu adalah muatan kedua dengan satuan kolom juga. Dan yang terakhir ada yang namanya jarak antara dua benda bermuatan dengan satuan meter atau kuadrat jarak gitu yang memisahkan kedua muatan tersebut. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, kita baca dulu soalnya. Dua buah muatan listrik yang bermuatan tidak sejenis. Wah, tidak sejenis nih. Yang pertama muatannya itu positif 1 mikrokolom dan yang kedua dia negatif 2 mikrokolom yang dipisahkan sejauh 1 cm. Berapakah gaya interaksi yang terjadi di antara kedua muatan tersebut? Oke, kita tulis dulu. Yang pertama diketahui Q1-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kenapa sih ditulisnya negatif dikali 10 pangkat negatif 6? Karena di sana ada lambang mikro. Mikro itu dia nilainya adalah 10 pangkat negatif 6. Yang kedua ada 2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Terus ada jarak. Jaraknya itu 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Kenapa ditulisnya 10 ada dikali 10 pangkat negatif 2? Karena di sana cm. Kita harus menggunakan satuan internasional, yaitu meter, untuk jarak. Jadi dikali 10 pangkat negatif 2. Oke, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah gaya interaksi. Gaya interaksi itu adalah gaya kolom atau gaya tarik atau gaya tolak menolak. Nah, berarti yang di sini terjadinya apa? Di sini terjadi gaya tarik karena tidak sejenis. Kita jawab. Rumusnya apa sih? Rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke, kita tulis. Di mana K adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Terus Q1-nya adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 6. Terus Q2-nya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 6. Dan R-nya adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kita kali. 9 kali 1. 9 dikali 2. 18. Oke, sekarang udah kelar. Dibagi 1. 18 bagi 1, 18 ya. Nah, kita selesaikan si pangkatnya. Kalau pangkat itu berarti kan kalau pangkat perkalian itu berarti kan ditambah. Sedangkan pembagian itu dijumlah. Dikurang ya kan? Oke. 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Berarti 9 dikurang 6 dikurang 6, ya kan? Terusnya itu ada di bawah itu ada negatif berapa berarti? 2 kali 2, 4. Ada negatif 4. Berarti 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 dikurang negatif 4. Ya kan? 9 tambah negatif 6. 9 tambah 6. 9 dikurang 6 berarti kan? 3. Nah, terus dikurang 6 lagi. 3 dikurang 6 berapa hasilnya? Yaitu negatif berapa? Negatif 3. Nah, di bawah tadi negatif ketemu negatif. Jadi positif. Berarti negatif 3 ditambah 4 jadinya 1. Jadi F sama dengan 18 dikali 10 pangkat 1 atau kalian bisa tulis 180 dikali 180 Newton. Seperti itu. Kenapa saya tulis negatif? Karena di sana muatan negatifnya lebih besar. Seperti itu. Berarti arahnya ke dalam. Oke. Lanjut. Yang kedua ada medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah pengaruh yang diberikan oleh suatu benda bermuatan pada ruangan di sekitarnya, sehingga muatan-muatan lain
merasakan gaya interaksi dari atau dengan benda bermuatan itu. Atau dengan kata lain, medan listrik adalah ruang di sekitar benda-benda bermuatan listrik, di mana setiap titik bermuatan yang berada di dalamnya mengalami gaya elektrostatik. Oke. Kemudian di medan listrik itu ada yang namanya kuat medan listrik. Apa sih kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah besarnya pengaruh yang diberikan oleh suatu benda bermuatan dicirikan dengan sebuah besaran vektor. Kuat medan listrik ini diberi satuan Newton per Coulomb atau dengan simbol N per C. Garis-garis yang menunjukkan adanya medan listrik disebut garis medan listrik atau garis gaya listrik. Oke, ini gambarnya. Garis-garis itu dia adalah garis gaya listrik. Yang dituliskan nomor B. Oke, kita lanjut. Kuat medan listrik di suatu tempat dengan vektor posisi R akibat dari adanya muatan titik di titik pangkal koordinat diberikan oleh. Nah ini akhirnya ketemu nih. Kita bisa tulis secara matematis. Rumusnya E, yaitu kuat medan listrik, sama dengan K, konstanta Coulomb, Q, muatannya, per R kuadrat. Kayak gitu. Berarti kita bilang, nah terus di titik P, kuat medan listrik total merupakan jumlah vektor dari medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan tersebut. Jadi, EP sama dengan, atau kuat medan listrik pada P sama dengan kuat medan listrik pertama ditambah kuat medan listrik kedua ditambah kuat medan listrik 3 dan seterusnya sampai N. Seperti itu rumusnya. Terus ada apa lagi? Ada jarak. Jaraknya itu 50 cm. Kita ganti jadi meter. Karena 50, harusnya kan 10 pangkat negatif 2. Kita kurangin nolnya. Jadi, nolnya dicoret, berarti pangkat negatifnya hilang 1 ya kan? Jadi 5 dikali 10 pangkat negatif 1. Jadi 5 dikali 10 pangkat negatif 1 meter. Tanya apa? Tanya E. E itu apa sih? Kuat medan listrik. Kita jawab. Rumusnya apa? Rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q per R2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 6, R-nya 5 dikali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Kita selesaikan angka depannya. 9 dikali 3, 27. 5 dikuadratkan 25. Berarti 27 dibagi 25. Oke. Simpan dulu jawabannya. Kita kerjakan pangkatnya. 9. Ingat. Pangkat jika operasi hitungnya adalah perkalian, berarti dia ditambah. Kalau operasi hitungnya pembagian, berarti dia dikurang. 9 ditambah negatif 6, berarti sama aja 9 dikurang 6. Berapa? 3. 10 pangkat negatif 1. Kalau dia dipangkatkan lagi, berarti dia dikali. 1 negatif 1 dikali 2. Berarti berapa? Negatif 2. Tadi atas berapa nilainya? Sisanya 9 kurang 6, 3. 3 dikurang negatif 2. Berarti sama aja 3 ditambah 2. Berarti 5. Oke, tadi berapa? 9 kali 3, 27. 27 dibagi 25, hasilnya berapa? 1,08. Tadi 10 pangkat berapa sisanya? 10 pangkat 5. Satuannya apa? N per Coulomb atau N per Newton. Atau E dengan N adalah Newton dan per Coulomb. C itu adalah Coulomb. Gitu. Oke, kita bahas sedikit. Ada hukum Gauss. Hukum Gauss itu apa sih? Hukum Gauss itu adalah flux listrik melalui permukaan tertutup yang melingkupi benda bermuatan sebanding
dengan banyaknya muatan listrik yang dilingkupinya. Terus kata dia, kuat medan listrik di suatu titik yang beranjak A dari kawat panjang tak berhingga dengan rapatan muatan linier lambda diberikan oleh siapa? Nah ini rumusnya. E sama dengan lambda per 2 pi E0 alfa. Yaitu alfa sama dengan 2K lambda per alfa dengan arah tegak lurus. Sama kawat. Lurus kawat. Terus katanya apa lagi? Kuat medan listrik pada titik yang terletak di titik sejauh R dari pusat sebuah bola konduktor berjari-jari alfa dengan muatan listrik sebesar Q yang menyebar di seluruh permukaan secara merata adalah 0 jika R kurang dari alfa dan E sama dengan K Q per R kuadrat. Jika R kurang dari alfa, arah vektornya kuat medan ini adalah radial. Oke, terus terakhir, jika di dalam rongga sebuah konduktor raksasa yang diberi muatan sebanyak mungkin, Anda tidak akan merasakan adanya medan listrik karena memang tidak ada medan listrik. Oke, udah selesai. Nah ini tugasnya. Kalian bisa kerjakan, hanya 5 soal, dikumpulkan di Classroom. Dan see you next week. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.